Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara memulai untuk menyusun skripsi. Video ini saya buat barangkali ada teman-teman di luar sana yang sudah mahasiswa tingkat semester akhir yang bingung bagaimana cara memulai untuk menyusun skripsi. Mungkin pas kita masih masuk kuliah, pas kita masih jadi mahasiswa baru, masih semester 3, semester 4, kita hanya tahu skripsi itu dari kakak tingkat. Oh, kakak tingkat lagi bingung cara ngerjain skripsi. Oh, kakak tingkat lagi bimbingan sama dosen pembimbing. Tapi sebenarnya kita itu bingung, apa sih sebenarnya skripsi itu. Semoga video ini nanti dan juga pembahasannya bisa membantu teman-teman di luar sana dalam menyusun skripsi. Yang pertama yaitu adalah pemilihan judul. Dalam pemilihan judul, carilah topik yang hangat dan yang sedang berkembang di masyarakat, atau juga misalnya topik yang sedang hangat di daerah kalian juga boleh. Kenapa? Karena agar judul skripsi kalian tidak monoton dan bukan itu-itu aja gitu, atau yang hanya cuman copy paste dari skripsi kakak tingkat sebelumnya. Dalam pemilihan judul skripsi ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Jangan hanya, oh judulku ini belum ada yang pakai, oh judulku ini bagus, oh judulku ini pasti diterima sama dosen pembimbing, oh judulku ini belum ada yang neliti. Bukan perkara itu saja, tapi dalam pemilihan judul skripsi itu juga harus diperhatikan beberapa poin, diantaranya judul yang kalian gunakan itu setidaknya tidak menyusahkan diri kalian sendiri dalam mengerjakan skripsi nanti ke depannya. Kenapa? Karena skripsi ini tuh tugas akhir yang bukan tugas akhir yang sulit, tapi juga bukan tugas akhir yang mudah. Jadi sebelum kecebur dalam menentukan judul skripsi itu, usahakan cari judul yang tidak menyusahkan diri kalian sendiri nantinya. Terus dalam pemilihan data, nanti pikirkan juga data yang kalian gunakan itu data primer atau juga data sekunder. Nanti kalian bisa searching aja di Google, apa sih itu data primer, apa sih data sekunder. Atau misalnya bahasa mudahnya itu, kalian dalam menentukan skripsi itu, yang kalian teliti itu datanya langsung di masyarakat melalui angket atau melalui wawancara, atau memang datanya sudah ada misalnya di Badan Pusat Statistik, atau misalnya pokoknya di web-web yang memang sudah ada datanya gitu. Seperti misalnya jumlah penduduk, kan kita kan nggak tahu tuh, kalau misalnya jumlah penduduk kan datanya kita nggak mungkin jumlah penduduk di kabupaten A berapa, tapi kita kan bisa lihat datanya di Badan Pusat Statistik gitu. Jadi kalian lihat dulu data yang kalian gunakan itu data primer atau data sekunder. Kalau misalnya kalian gunakan data primer, misalnya kalian menggunakan metode dengan cara wawancara atau dengan cara angket, kalian lihat juga narasumbernya itu siapa, terus mudah nggak untuk ditemui, terus di mana. Setidaknya walaupun tidak detail, tapi kalian tuh bisa diperhatikan secara umum aja gitu, biar kalian tahu gambaran nanti ketika kalian menyusun skripsi itu nggak kesusahan sendiri. Ataupun misalnya kalian gunakan data sekunder, pastikan datanya itu ada. Misalnya kalian lihat jumlah penduduk di kota A, kalian lihat misalnya carinya di Badan Pusat Statistik atau di web lainnya, dilihat kalau misalnya ketemu datanya dan lengkap dan memang sesuai dengan yang kalian butuh, kalian bisa pakai judul itu. Kenapa saya wanti-wanti itu? Karena saya takut nanti ketika ke bab 4 yang mengenai pembahasan, pas ketika kalian ngolah data, kalian bingung. Oh, udah kecebur tapi datanya nggak ada gitu. Jadi nanti kesusahan di kalian sendiri. Itu yang pertama. Ya, kalau misalnya judulnya sudah bagus, datanya sudah ada, dan kalian sudah mempunyai gambaran ke depannya untuk skripsi kalian, kalian boleh ajukan ke dosen pembimbing kalian. Buat dosen pembimbing kalian tuh yakin, ibu atau bapak, saya menggunakan topik ini karena alasannya ini, dan juga data yang saya gunakan itu misalnya data primer, saya akan mewawancara dengan narasumber di sini, di tempat ini, dengan metode ini. Setidaknya ada gambaran sedikit dari kita, sehingga yang membuat dosen pembimbing, oh
dan juga membuat dosen pembimbing itu yakin kalau judul yang kita pakai itu memang benar-benar bagus, benar-benar kita kuasai. Nanti ketika dosen pembimbing untuk membimbing atau memberi arahan, kita sudah bisa tahu kedepannya itu bagaimana. Target, misalnya kita harus mengerjakan skripsi itu harus selesai dalam waktu 1 semester. Paling lama itu 1 semester, lebih cepat lebih baik. Sebagai acuan, karena tiap semester itu kan kita harus bayar uang kuliah. Kalau kita nggak selesai skripsi, nanti kita bayar uang kuliah lagi, Kalau misalnya kalian ada yang bidik misi kan itu biasanya hanya sampai 8 semester. Nanti kalau skripsinya nggak selesai, bisa bayar uang kuliah lagi. Jadikan acuan, jadikan cari motivasi gimana cara kita agar kita itu bisa semangat dalam mengerjakan skripsi itu. Terus juga kita selain buat target jangka panjang, misalnya 1 semester, kita juga harus buat target jangka pendek, yaitu misalnya dalam 1 minggu kita minimal bimbingan 1 kali. Yang ketiga yaitu adaptasi dengan karakter dosen. Kenapa saya bilang adaptasi dengan karakter dosen? Karena saya dengar banyak mahasiswa atau mahasiswi di luar sana yang bingung, "Kak, aku udah berusaha ngerjain skripsi tapi dosenku pergi, tapi dosenku lama banget balas chat, tapi dosenku nggak bisa bimbingan, tapi dosenku ini, dosenku itu." Jadi kita memang benar-benar harus bisa adaptasi dengan karakter dosen. Kalau misalnya dosennya di chat, misalnya kita tanya, "Ibu atau Bapak kapan bisa bimbingan?" Kalau dosennya tidak balas hari ini, coba kita chat lagi besok gitu. Atau juga kalian bisa tanya sama kakak tingkat sebelumnya, gimana karakter dosen ini, gimana karakter dosen yang itu yang sudah bimbingan sama dosen sebelumnya. Atau bisa tanya sama temen-temen yang mereka udah nanya sama kakak tingkat sebelumnya. "Oh, dosennya kalau misalnya bimbingan maunya langsung ditemuin aja, nggak apa-apa, nggak perlu di chat," gitu. Kalau misalnya dia ada di ruangannya dan juga dia nggak ada kerjaan yang memang benar-benar sibuk, boleh kok langsung datang dan minta bimbingan untuk ngerjain skripsi. Tapi juga ada juga dosen yang memang harus benar-benar untuk meluangkan waktu dalam membimbing anak bimbing skripsinya. Terus juga harus banyak-banyakin sabar. Kalau misalnya dosennya suruh tunggu, ya ditunggu. Kalau misalnya dosennya bilang jam sekian kita harus datang, jam sekian harus tepat waktu. Kalau misalnya dosennya nyuruh kerjakan ini, kita memang harus benar-benar kerjakan ini dengan baik, dengan rapi, agar nanti ketika kita bimbingan, kita tidak bimbingan berulang-ulang, tidak bimbingan dengan kesalahan yang sama lagi. Nanti kalau misalnya kesalahannya sama lagi, dosennya nanti marah, atau misalnya dosennya nanti kayak jengkel gitu. Nanti kita juga ngerjain skripsinya nggak selesai-selesai kalau permasalahannya itu lagi. Jadi ketika memang benar-benar dikasih waktu sama dosen untuk bimbingan, misalnya hari ini atau misalnya lusa, kita memang benar-benar revisi skripsi atau ngerjain skripsinya itu memang harus benar-benar maksimal. Jadi nanti ketika kita bimbingan, dosennya senang, "Oh, ternyata udah bagus, ternyata apa yang saya sarankan udah sesuai, kita lanjut ke yang tahap berikutnya." Jadi kita nggak buang-buang waktu. Terus yang keempat yaitu kita berikan reward kepada diri kita sendiri. Ini yang saya lakuin dulu ketika saya sudah bimbingan dan udah bagus. Reward yang saya berikan kepada diri saya sendiri itu, saya boleh jajan apa saja, dan juga hari itu saya nggak buka laptop, saya nggak lihat skripsi sama sekali, saya pokoknya refreshing, boleh nonton YouTube seharian, atau misalnya boleh nonton film, tapi cuman 1 hari itu aja. Nanti pas setelah besoknya saya ngerjain skripsi lagi. Jadi kita nggak hanya harus skripsi lagi di otak kita. Jadi ketika kita sudah bimbingan, ketika misalnya skripsi kita itu sudah mulai baik dan sudah ke tahap berikutnya, kata dosen pembimbing, kita boleh untuk merefresh otak kita, memberi support ke otak kita, memberi istirahat ke otak kita. Karena menurut saya itu penting banget. Jadi pas kita mau bimbingan, ayo semangat, ini besok bimbingan, dan pokoknya besok nggak usah buka laptop, pokoknya besok boleh jajan, pokoknya besok boleh nonton film. Terus yang keempat yaitu dalam mengerjakan skripsi itu jangan dijeda. Maksud saya itu boleh dijeda misalnya dalam memberikan reward 1 hari, tapi jangan dijeda misalnya sampai 1 bulan. Karena nanti kalau dijeda sampai 1 bulan atau sampai 2 bulan, sampai misalnya beberapa minggu aja, itu nanti kita akan males
terus kita lupa sama skripsi kita gitu. Terus kita lupa juga sama topik yang kita bahas di skripsi kita, karena hal yang biasa kita baca kan kita ngerti skripsi itu karena kita sering baca. Nanti kalau misalnya kita nggak ngerjain skripsinya, kita nggak buka-buka laptop, nanti kita lupa yang kita bahas di skripsi itu apa gitu. Nanti kita malah tambah males. Nanti skripsinya nggak selesai-selesai. Terus yang selanjutnya yaitu kurangi nongkrong dan kurangi jalan-jalan yang nggak terlalu penting. Untuk jalan-jalan dan untuk nongkrong itu boleh sekali-sekali, tapi kalau untuk berlebihan sebisa mungkin dihindari. Kenapa? Karena kita punya target yang tadi ya, sebelumnya kita punya target kita harus ngerjain skripsi itu 1 semester. Terus kalau misalnya kita nggak selesai 1 semester, kita harus bayar uang kuliah lagi, orang tua kita harus keluar uang lagi, kita tambah ribet, kita juga otak kita tambah pusing, terus kita makin lama untuk dapat gelar sarjananya, pokoknya banyak yang dirugikan. Jadi untuk sementara kurangi dulu nongkrong boleh, tapi memang benar-benar di saat kita, misalnya di saat kita sudah revisian skripsi, sudah bimbingan, misalnya besok tinggal bimbingan lagi karena jadwalnya udah dijadwalkan sama dosen, oh malam ini boleh nongkrong dengan syarat revisi kita sudah selesai dan juga besok sudah ada jadwal untuk bimbingan. Jadi besok tinggal bimbingan aja walaupun malam ini kita lagi nongkrong. Terus yang selanjutnya itu kita harus semangat dalam menyusun skripsi, harus semangat. Walaupun skripsi itu bukan hal yang mudah, tapi juga itu bukan hal yang sulit menurut saya. Jalanin saja, enjoy saja. Karena dengan skripsi itu kita bisa mendapatkan gelar sarjana, bisa membanggakan kedua orang tua. Terus yang terakhir yaitu adalah berdoa. Ini menurut saya paling penting banget, berdoa. Selesai sholat harus selalu berdoa, minta doa sama orang tua. Dulu pengalaman saya waktu itu, saya nggak dibales sama dosen pembimbing udah 2 hari atau udah 3 hari, padahal saya udah revisian, udah selesai revisian, kan nggak ada kerjaan lagi, bingung mau ngapain, udah dibaca skripsinya, pas di chat dosennya nggak dibales, jadi kan kayak waktu kita itu terbuang. Di situ saya sholat dan saya berdoa, saya bilang, ya Allah, gerakkanlah hati ibu ini, semoga ibu ini bisa bales chat saya gitu. Dan alhamdulillah pas hari itu saya bismillah, saya chat lagi, terus langsung dibales ibunya. Jadi menurut saya doa itu perlu banget, karena yang menggerakkan hati manusia itu kan ya Allah gitu. Jadi kita minta ridho Allah, kita minta semuanya sama Allah, minta dimudahkan sama Allah, insya Allah semuanya akan dimudahkan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini, bagaimana cara kita untuk menyusun skripsi. Buat teman-teman di luar sana yang lagi nyusun skripsi atau yang baru mulai untuk menyusun skripsi, harus tetap semangat. Jangan lupa berdoa dan yakin bahwa skripsi itu bukan tugas yang gak selesai-selesai, tapi tugas yang selesai tergantung di tangan kita. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua.